bermedia sosial, tumbuhkan rasa cinta tanah air. Bijak dalam bermedia sosial adalah kemampuan intelektual dan emosional untuk berpikir kritis, serta mengendalikan diri sebelum mengunggah atau merespons sesuatu di dunia maya. Dan jangan contoh perilaku seperti ini ya. Hal ini bukan berarti kita harus pasif atau takut bersuara, melainkan sebuah kesadaran bahwa ada manusia nyata di balik layar gawai yang membaca tulisan kita. Oleh karena itu, setiap ketukan jempol, like, dan share yang kita lakukan selalu memiliki konsekuensi etis, hukum, seperti sosial yang harus dipertanggungjawabkan. Di ruang digital, jempol kita sejatinya adalah perpanjangan dari lidah dan pikiran yang secara langsung mencerminkan martabat serta identitas bangsa di mata dunia. Ketika kita menggunakan etika dan kesantunan ini untuk menjaga kedamaian internet di Indonesia, kita tidak hanya mencegah perpecahan, tetapi kita juga menanamkan cinta tanah air yang kokoh. Ruang digital yang sehat dan harmonis adalah cerminan dari masyarakat yang maju, di mana setiap individu sadar bahwa menjaga jempolnya merupakan bela negara di era modern. Selanjutnya yaitu ada penyimpangan atau pelanggaran dari saat kita bersosial media. Yang pertama yaitu ada penyebaran berita hoaks. Menyebarkan berita hoaks atau berita yang belum diketahui kebenarannya akan menyebabkan keresahan bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu ada cyberbullying. Cyberbullying adalah melakukan penghinaan, ejekan, ancaman, dan perundungan pada orang lain dalam bersosial media. Mengunggah atau menyampaikan kata-kata yang mengandung kebencian terhadap suku, agama, ras, ataupun golongan tertentu termasuk dalam poin ketiga, yaitu ujaran kebencian. Poin keempat, penyebaran konten negatif, seperti contohnya mengunggah konten yang seperti pornografi, kekerasan, ataupun konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat publik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pelanggaran privasi. Menyebarkan data pribadi, foto, ataupun informasi seseorang tanpa seizinnya. Nah, jangan sampai kita menjadi pelaku dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, maka kita akan mendapatkan beberapa dampak. Di antara lain, yang pertama adalah merosotnya martabat Indonesia di mata internasional. Jika bangsa Indonesia menggunakan media sosial untuk berkomentar jahat, merundung, maupun menyerang, maka cinta Indonesia sebagai negara yang ramah dan beradab akan hancur. Yang kedua adalah rapuhnya persatuan karena tsunami hoax. Jika kita tidak dapat menyaring informasi dengan benar, maka media sosial menjadi wadah yang subur bagi penyebaran hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan dampak terbesarnya adalah terjadi polarisasi ekstrim dan rasa tidak saling percaya antar warga negara Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah rusaknya karakter generasi penerus bangsa, moral. Gawai yang tidak digunakan dengan benar seringkali menjebak penggunanya pada algoritma negatif, yaitu seperti online, video game, penipuan, hingga pornografi. Dampaknya adalah kerusakan mentalitas, kehilangan produktivitas, dan hancurnya moral generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Yang berikutnya ada yang keempat, jebakan rekam jejak digital dan hukum personal. Bagi individu, ketidakbijakan dalam bermedsos bisa berujung sangat fatal. Di Indonesia, kita memiliki aturan hukum yang tegas melalui UU ITE. Sekali saja kita salah dalam mengetik dan memberikan ujaran kebencian, jeruji besi sudah pasti menanti. Selain itu, rekam jejak digital yang buruk sifatnya itu adalah abadi dan bisa merusak masa depan karir saat kita mencari kerja. Cara mengatasi bijak bermedia sosial untuk menumbuhkan cinta tanah air. Cara yang pertama yaitu saring sebelum sharing.
Contohnya, periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, hindari hoaks dan berita provokatif. Dan yang ketiga, gunakan sumber berita resmi dan terpercaya. Cara yang kedua yaitu sebarkan konten yang positif. Contohnya, bagikan informasi yang edukatif dan bermanfaat, promosikan budaya sejarah dan prestasi Indonesia, lalu gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai kebangsaan. Yang keempat, ada jaga etika bermedia sosial. Contoh yang bisa kita lakukan yaitu hindari ujaran kebencian dan bullying, tidak menyebarkan provokasi sara, dan gunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain. Yang keempat, ada bangun diskusi yang konstruktif. Contoh yang bisa kita lakukan yaitu dengan berdiskusi dengan sehat dan saling menghargai, fokus pada solusi dan ide positif, dan gunakan media sosial untuk kemajuan bangsa. Aku di mana